Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah wa imma wa amin Allah wa khiyaratullah. Sayyidul wujud al-Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya bisa Waalaikumsalam bergabung warahmatullahi untuk wabarakatuh. sesi yang keempat berkenaan dengan kajian kosmologi wanita atau kosmologi perempuan. Kita sudah membahas tentang Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah Zahra, Sayyidah Zainab. Sekarang kita membahas pemikiran perempuan atau wanita dari Ayatullah Syahid Mutahari. Mengapa Mutahari ini kita ingin kaji lebih jauh? Pertama, untuk Indonesia, pemikiran Mutahari ini banyak direspon di berbagai kalangan, terutama di kalangan kampus. Di Yogyakarta saja, perpustakaan kita sudah puluhan orang yang meneliti tentang pemikiran Mutahari dalam bentuk skripsi maupun tesis. Kemudian referensi yang kami terbitkan juga berkenaan dengan buku-buku Mutahari selain Syariati, Bakir Sadr, dan Ayatullah Misbayasti. Buku-buku Mutahari salah satu buku unggulan, juga secara respons pasar juga buku itu terus bertahan dan terus dicetak ulang. Buku Ayatullah Syahid Mutahari itu yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sekitar 50-an judul. Semuanya saya koleksi. Kemudian menurut keterangan anak beliau, Hujjatul Islam Muhammad Mutahari waktu berkunjung ke pondok kami di Jogja, beliau mengatakan ada 80 judul bukunya. Berarti ada sekitar 30 yang belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya. Saya punya beberapa judul buku-buku Mutahari yang juga diterjemahkan di dalam bahasa Arab, ada sekitar 20 judul. Kemudian buku-buku Mutahari banyak juga yang diterjemahkan di dalam bahasa Inggris. Ya. Jadi buku-buku yang kita masuk di sini adalah dari sumber berbahasa Arab dan dari sumber berbahasa Inggris. Ya. Umumnya karena memang respon pemikiran Mutahari itu meluas di dunia Barat dan juga tentu di dunia Arab. Dan sekarang di Indonesia. Buku Mutahari itu salah satu buku yang sejak awal kami menerbitkan buku tahun 2000 awal, sekitar 20 tahun yang lalu, buku-buku Mutahari adalah buku yang terus dicetak ulang. Salah satu buku yang terus dicetak ulang yaitu apa yang dulu diterbitkan dengan judul Hak-Hak Wanita dalam Islam, ya. Itu dari sumber berbahasa Inggris, Like Women in Islam. Hak-hak perempuan, hak-hak wanita dalam Islam. Buku itu direspon, pernah diterbitkan oleh Lentera, beberapa kali cetakan juga. Kemudian saya ambil sumber berbahasa Inggris, kemudian itu diterjemahkan. Kemudian itu untuk kami bukunya kami bagi dua. Ya, buku itu tebal, saya bagi dua. Ini sudah cetakan ulang, buku ini sudah cetakan ulang yang kelima. Di kami sendiri sudah cetakan yang kelima. Ya, jadi terus dicetak ulang. Kemudian saya ngambil hanya bagian yang berkaitan dengan masalah-masalah dasar tentang perempuan dan perkembangan modern, tentang perbedaan laki-laki dan perempuan, kemudian status manusiawi perempuan dalam Al-Quran. Nah, adapun bagian keduanya juga akan saya terbitkan, khusus tentang perkawinan, tentang keluarga, ya, termasuk di dalamnya tentang poligami. Kalau versi utuhnya pernah semuanya diterjemahkan, diterbitkan oleh Lentera.
Kemudian Rausan sejak 2012, ini sudah cetakan yang kelima. Saya ambil separuhnya. Di dalam kata pengantar buku yang kita terbitkan ini, Profesor Alef Teriawasin, Guru Besar UIN, memberi catatan, memberi pengantar yang panjang. Artinya pengantar yang serius tentang Ayatullah Said Mutahari dan pemikiran Mutahari tentang perempuan. Profesor Alef Teriawasin mengatakan, apabila dipahami dengan tepat, ide serta pemikiran Mutahari ini tentang filsafat perempuan dalam Islam, kata beliau, cukup solutif bagi persoalan yang dihadapi oleh manusia dan dunia Islam. Artinya, ada optimisme dari Profesor Alef bahwa pemikiran Mutahari ini adalah yang mampu menjawab, cukup mampu menjawab, beliau mengatakan cukup solutif untuk menjawab persoalan yang dihadapi manusia dan dunia Islam. Itu pernyataan Profesor Alef dalam pengantar panjangnya. Yang ketiga, atau bagian yang lain mengapa pemikiran Mutahari ini terus harus digali, di kalangan aktivis mahasiswa, di kalangan mahasiswa, buku-buku Mutahari buku yang termasuk buku yang banyak direkomendasikan. Buku Mutahari tentang falsafah agama dan kemanusiaan itu juga saya terbitkan. The Elixir of Love, Elixir Cinta, Ayatullah Said Mutahari itu juga buku yang saya terbitkan dan berulang-ulang itu dicetak ulang. Kemudian Insan Kamil, Manusia Sempurna itu juga kami terbitkan dan selalu dicetak ulang. Kemudian berkaitan dengan tema perempuan sudah 3 buku yang saya terbitkan. Selain filsafat perempuan, juga adalah filsafat dan teologi hijab. Kemudian saya terbitkan juga filsafat seksualitas dalam Islam. Mohon maaf kalau mungkin ini seperti promosi, tapi hanya untuk menunjukkan bukti fakt fisik bahwa buku ini terus ada dan direspons, buku-buku Mutahari ini. Filsafat perempuan sudah cetakan kelima, filsafat dan teologi hijab itu sudah cetakan kelima juga. Kemudian filsafat seksual yang baru saja kita cetak ulang ini sudah cetakan yang ketiga. Artinya pemikiran Mutahari ini harus senantiasa disemaikan, dijaga, didiskusikan dan disebarluaskan, karena paling tidak pandangan seorang Profesor Alef, akademisi, seorang guru besar di UIN, muslimah Sunni, seorang perempuan muslimah Sunni yang banyak mengkaji dunia mistik, dunia filsafat di dunia Islam, memberi endorse yang sangat positif bagi buku karya Mutahari, dan Anda bisa baca dalam kata pengantar yang kita terbitkan. Bahkan saking antusiasnya dengan pemikiran Mutahari ini, saya juga menamakan pesantren di Jogja untuk mahasiswa, Pondok Pesantren Mahasiswa Madrasah Mutahari. Kenapa? Karena dia cukup direspon di kalangan kampus, baik akademisi, dosen maupun mahasiswa, sama dengan Syariati, cukup direspon. Kemudian penelitian dalam bentuk tesis dan skripsi juga direspon. Kami punya ada sekitar hampir 40 penelitian tentang pemikiran Mutahari, dan akan saya terbitkan juga judulnya Philosophy of Mutahari, pandangan dunia kampus di Indonesia. Jadi pemikiran ini diserap di kalangan akademisi, pembahasan pemikiran Mutahari. Ada penelitian tentang pemikiran Mutahari di bidang pendidikan, penelitian tentang pemikiran Mutahari tentang poligami, ya, pemikiran berkaitan dengan individu dan masyarakat, dan sebagainya dan sebagainya. Begitu antusias ya. Jadi saya merasa acara ini adalah kesempatan buat saya untuk kita ikut semua. Jika menilai ada sesuatu yang memang bermanfaat, saya mengajak untuk kita terus menyemai pemikiran Mutahari. Nah, sekarang kita tentu harus mengulas sisi yang penting dari seorang Ayatullah Said Mutahari. Pertama,
beliau sebagai seorang ulama, ya, sebagai seorang ulama posisi itu sangat gamblang, kapasitas dan kapabilitasnya. Dia punya proses belajar yang panjang dan sudah sampai menulis buku sampai kepada pembahasan tentang usul fikih dan usul fikih. Artinya derajat pengetahuan beliau di bidang agama sampai pada tingkat Bathul Horij, sampai pada tingkatan seorang levelnya sudah masuk pada kajian-kajian level seorang mujtahid. Walaupun kita tidak mendengar beliau sebagai seorang marja, tetapi level pemikiran, level studinya sudah sampai pada level yang tertinggi dalam studi keagamaan, yaitu bidang fikih dan usul, ya, usul fikih. Kemudian secara pemikiran filsafat, apalagi beliau menulis pembahasan filsafat yang cukup dalam sekali, bahkan untuk level awam seperti saya, yaitu mensyarah usulul falsafah karya gurunya Ayatullah Allamah Tabatabai. Dia mensyarahnya. Syarah itu kalau kita lihat syarah, misalnya saya punya syarah misalnya tentang teori gerak, syarahnya itu hampir sama dengan jumlah halaman yang ditulis oleh Allamah Tabatabai. Syarahnya juga hampir sama panjangnya dengan gimana namanya. Beliau menulis tentang teori filsafat mulah filsafat mulah juga panjang. Artinya kapasitas beliau di bidang filsafat juga sangat mumpuni. Bahkan mungkin banyak orang mengenal Ayatullah Sayyid Mutahari sebagai seorang filosof. Pemikiran yang lain di bidang irfan misalnya, walaupun tidak spesifik dalam pembahasan yang irfan amali, tetapi dalam pembahasan irfan teoritis beliau cukup menulis tentang yang kita di Indonesia tentang irfan, ya, pengantar irfan. Kemudian di bidang akhlak praktis beliau menulis falsafah akhlak. Falsafah akhlak ini juga saya terbitkan. Pengantar irfan juga saya terbitkan. Kemudian pengantar ilmu kalam, ya, itu juga saya terbitkan. Dan buku-buku Mutahari adalah buku yang paling direspons. Buku falsafah akhlak juga setuju. Dan itu kira-kira kurang lebih. Ayatullah Mutahari sebagai seorang ulama, juga sebagai seorang filosof, dilihat dari karya-karyanya, tulisan-tulisan beliau. Dan kita ketahui bahwa Mutahari dikenal sebagai pencetus, dikenal ya di masyarakat intelektual di Iran sebagai new kalam, ya. Jadi membangun satu perspektif kalam baru, ya, new kalam, dengan perspektif tentang keadilan. Itu Ayatullah Sayyid Mutahari. Karya besarnya juga termasuk pembahasan di dalam ilmu kalam tentang keadilan ilahi. Itu juga buku yang sangat direspon di Indonesia, ya. Itu kurang lebih sebagai seorang ulama, sebagai seorang filosof, juga Ayatullah Sayyid Mutahari juga seorang mujahid, seorang pejuang, ya, juga seorang aktivis yang menggerakkan anak-anak muda yang kita ketahui bersama Ali Saryati di Husainiyah Irsyadi, menggerakkan dan menjadi salah seorang arsitek dari revolusi Iran. Jadi komplit, ya, kehidupan beliau. Yang tidak banyak kita dengar, dan mungkin beliau tidak ingin menuliskannya atau keluarganya tidak ingin menuliskannya, bagaimana kehidupan sehari-hari beliau di dalam keluarga. Sebagian-sebagian kita dapat, tetapi secara utuh belum ada gambaran kehidupan kita di dalam tentang keluarga, ya, beliau secara khusus tentang kesaksian tentang kehidupan keluarga. Itu bisa kita mengerti, karena itu bagi sebagian mereka itu mungkin adalah masalah-masalah privasi yang tidak perlu ditunjukkan. Tapi kita tetap berharap ada informasi yang banyak tentang itu secara intelektual, akademik, tentu itu penting. Nah, dengan begitu kita lihat dia sangat mumpuni sebagai seorang ulama, sangat mumpuni sebagai seorang filosof, juga sangat mumpuni seorang mujahid. Dia juga di akhir hayatnya syahid, ya. Dia juga dibunuh, dan kata-kata beliau sangat kuat, pena lebih tajam daripada pedang, ya. Kata-kata itu dari Imam Khomeini, dari Ayatullah Sayyid Mutahari sampai Syahid Sari Sariati, itu pena lebih tajam daripada pedang, dan dia
dibunuh karena itunya, dibunuh karena pengetahuannya, karena gagasan-gagasannya, dan menjadi seorang arsitek revolusi. Itu secara sederhana, singkat sekali, mewakili pandangan Mutahari. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang pemikiran Mutahari tentang perempuan. Kenapa pemikiran perempuan Ayatullah Sayyid Mutahari menjadi penting? Karena buat saya di dalam kajian-kajian perempuan di majelis-majelis keagamaan, sepanjang saya mengikuti di Indonesia ini, di dalam majelis-majelis keagamaan, saya mengikuti majelis tahun 90-an ya, awal saya mengikuti majelis-majelis keagamaan, saya tersentak karena tidak cukup banyak yang mengangkat, menguraikan bagaimana pemikiran Mutahari perempuan yang menurut saya pemikiran beliau tentang Mutahari sangat progresif ya. Sementara kalau kita bicara perempuan di dalam majelis, seringkali kita hanya terbatas pada hak dan kewajiban seorang istri, hak dan kewajiban seorang anak, ya. Hanya terbatas pada itu. Tentu itu prinsip ya. Tetapi analisis-analisis rasionalnya, analisis-analisis filosofisnya, dan tafsir-tafsir sosial bagaimana perempuan itu diletakkan dalam ruang sosial. Nah, sementara banyak sekali kesan hanya terbatas pada satu ruang keluarga. Tapi tentu itu poin yang juga harus digali dan lebih jauh. Itu yang kita lihat, sehingga ketika saya membaca Ayatullah Sayyid Mutahari, kemudian saya melihat ada hal-hal yang menurut saya tidak terlalu banyak dikaji, tidak terlalu banyak diurai di majelis-majelis keagamaan. Saya tidak tahu dengan alasan apa. Saya cuma tidak menemukan itu uraian-uraian yang lebih jauh tentang itu, menggali lebih serius pada pemikirannya. Menurut saya terobosan yang membuat saya cara pandang baru. Karena itu saya juga menyebarkan lewat YouTube channel saya mengkaji filsafat perempuannya Mutahari. Ya, selain buku saya sebarkan, saya juga menjelaskan sedikit tentang filsafat perempuan yang saya mengacu pada pemikiran Ayatullah Sayyid Mutahari di YouTube channel. Mungkin saya bahasnya dalam 3 sesi, kalau tidak salah. Kemudian saya bahas juga filsafat hijabnya Ayatullah Sayyid Mutahari. Kemudian juga saya membahas tentang filsafat seksualitasnya Mutahari. Nah, kenapa saya menggunakan kata filsafat? Ya, satu, bahwa filsafat itu kan di dalam kajian Mutahari berbicara tentang hubungan antara pengetahuan dan realitas manusia, atau di dalam bahasa yang lain, hubungan antara akal dan hubungan akal manusia itu dengan perbuatan, ya, atau hubungan antara ilmu dan amal. Nah, kemudian di dalam jiwa kita itu ada iman, sehingga kerangkanya di dalam filsafat disebut akal dan hati, kira-kira begitu kalau dalam bahasa kosmologinya, masuk pada tautan akal dan hati. Ala kulli hal, karena waktunya singkat, Ayatullah Sayyid Mutahari menjelaskan kira-kira pertama kali dia dudukkan dulu. Dia ingin mengatakan selama ini di dunia barat, karena memang banyak tulisan beliau untuk merespon feminisme di barat ya. Yang terlihat selama ini, kata Ayatullah Sayyid Mutahari, ya, kita menjadi tidak percaya diri dengan kemampuan intelektualisme Islam di dalam merespon persoalan dunia perempuan. Sehingga seringkali Islam itu menjadi sasaran serangan dari para feminisme barat itu. Ya. Hal yang aneh bahwa Islam dilihat dalam pandangan feminis. Ayatullah Sayyid membalik, bagaimana Islam memandang feminis. Nah, tetapi yang kita lihat di dalam penguraian Mutahari, justru dia mengkaitkan posisi dia secara faktual, sejarah, historis, bahwa memang apa yang diperjuangkan kaum feminis itu, yang memperjuangkan tentang penindasan perempuan, kekerasan terhadap perempuan, itu memang ada di dalam dunia Islam. Jadi berangkat dari fakta yang sama, di situ Ayatullah Sayyid Mutahari memiliki persinggungan dengan feminisme berkaitan dengan fakta kekerasan terhadap perempuan, dan itu tidak dinafikan oleh Ayatullah Sayyid Mutahari. Beliau mengakui ada ketidakadilan perlakuan kita terhadap perempuan. Seringkali ketidakadilan itu muncul satu dari orang-orang yang mengatasnamakan Islam. Dan kata Ayatullah Sayyid Mutahari, Islam ini menjadi terlucuti, Islam ini menjadi kehilangan kehormatan
justru dari orang-orang yang mengaku menjadi pengikutnya. Jadi Islam tercederai dari orang Islam itu sendiri. Karena itu berkembangnya feminisme justru itu dari perilaku orang-orang Islam itu sendiri yang tidak mampu menunjukkan khasanah intelektual Islam dan juga bukti-bukti kehidupan perempuan di dalam dunia Islam. Nah, karena itu buat Mutahari, dia menjelaskan prinsip-prinsip agama, prinsip-prinsip tauhid, dan kemudian mengukuhkan bagaimana prinsip pandangan dunia Islam tentang perempuan. Itulah Said Mutahari kemudian mendudukan status perempuan dalam pandangan dunia Islam. Itu salah satu yang dibahas di dalam buku beliau. Saya baca secara singkat saja. Beliau mengutip Al-Quran, surah An-Nisa ayat 1. Tuhanmu telah menciptakan kamu dari satu jiwa. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidati wa khalaqa minha zawjaha. Tuhanmu telah menciptakan kamu dari satu jiwa. Ya. Min nafsin wahidah itu ada juga di ayat yang lain. Yang daripadanya Allah menciptakan pasangan. Ya. Jadi dalam Al-Quran tidak ada satu petunjuk atau jejak apapun, kata Mutahari, itulah Said Mutahari, yang menyatakan bahwa perempuan itu diciptakan dari derajat yang rendah, lebih rendah daripada pria. Tidak ada satu pandangan pun, kata itulah Said Mutahari dalam Al-Quran, yang meremehkan perempuan berkenaan dengan watak dan struktur bawaannya. Ya. Karena kita berasal dari diri yang satu. Dan kemudian kita menciptakan yang daripadanya lah kita menjadi pasangan. Kemudian itulah Said Mutahari mengutip Quran Al-Baqarah surat 87, "Kunna libasul lakum wa antum libasul lahunna." Mereka itu pakaian bagimu dan kamu pun pakaian bagi mereka. Ayat ini mengindikasikan bahwa perempuan bukan alat. Ya. Ayat yang pertama tadi tidak ada jejak yang mengindikasikan perempuan itu diremehkan dan lebih rendah derajatnya daripada pria. Ayat yang kedua ini tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa Quran itu menganggap bahwa perempuan itu alat bagi pria. Jadi bahwa perempuan dikuasai oleh pria. Tidak ada indikasi seperti itu. Kita adalah satu sama lainnya adalah pakaian. Kita saling menggunakan, kita saling berelasi. Tidak ada yang indikasi bahwa perempuan dijadikan alat eksploitasi. Yang ketiga, Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 35, sesungguhnya pria dan perempuan yang muslim, pria dan perempuan yang mukmin, pria dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, pria dan perempuan yang benar, pria dan perempuan yang sabar, pria dan perempuan yang khusyuk, pria dan perempuan yang bersedekah, pria dan perempuan yang berpuasa, pria dan perempuan yang memelihara kehormatannya, pria dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menjadikan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Sama, perempuan ataupun laki-laki yang melaksanakan puasa, yang khusyuk dalam sholatnya, yang sabar, sama dia akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar dari Allah. Quran surah Ali Imran ayat 195, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang beramal di antara kamu, baik pria ataupun perempuan. Jadi tidak ada yang disia-siakan, baik perempuan maupun laki-laki. Dia menciptakan kamu dan menjadikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Dalam ayat ini jelas bahwa pendengaran dan hati itu semua akan diberikan kapasitasnya bagi laki-laki dan perempuan, dan semua akan dimintai pertanggungjawaban. Dengan demikian, secara singkat, pegangan dalam pandangan Islam bahwa perempuan dan pria atas dasar kenyataan bahwa yang satu pria dan yangnya perempuan secara ilmiah tentu tidaklah identik. Ada perbedaan-perbedaan secara ilmiah, secara fisik. Dunia mereka tidaklah persis sama. Perempuan melahirkan, laki-laki tidak melahirkan. Perempuan menyusui, laki-laki tidak menyusui. Karena itu mereka tidak identik, ya. Tapi bahwa mereka memiliki posisi yang sama di hadapan Tuhan bukan berarti menjelaskan bahwa mereka itu identik, ya, tidak. Mereka punya perbedaan, tapi seluruh perbedaan itu tidak menjadikan mereka berbeda di hadapan Tuhan. Kira-kira begitu, dan banyak pembahasan-pembahasan Ayatullah Said Mutahari yang menjelaskan bahwa memang perbedaan itu bukan menunjukkan bahwa di sisi Tuhan mereka berbeda. Perbedaan itu adalah cara Allah memberikan pelajaran kepada kita bagaimana membangun kerjasama, bagaimana membangun keseimbangan. Nilai yang penting lagi bagi Ayatullah Said Mutahari
keadilan dan hak-hak alamiah manusia dan pria, perempuan dan pria itu menuntut ketaksamaan dalam hak-hak tertentu. Dalam hal ini menjadi pembahasan karena kondisi mereka berbeda, tentu tuntutan mereka menjadi berbeda. Kalau perempuan hamil, melahirkan, dia menyusui dalam waktu yang berbeda, tentu dia tidak perlu disamakan dengan laki-laki yang tidak hamil. Nah, maka dia punya hak untuk cuti misalnya kalau mereka bekerja dan sebagainya. Nah, itu gambaran-gambaran. Nah, dalam prinsip pandangan dunia Islam, prinsip keadilan adalah prinsip yang fundamental yang melahirkan kesesuaian antara pertimbangan akal dan hukum syariat. Jadi keadilan bagi Mutahari adalah hubungan antara akal dan syariat. Jadi adil menurut akal dan adil menurut syariat. Itu harus diletakkan secara dipertimbangkan keduanya dan tidak boleh dipisahkan antara akal dengan syariat. Karena hukum keagamaan Islam itu menurut prinsip pandangan dunia Islam tidak mungkin meninggalkan poros keadilan. Maka hak dan kewajiban atau hukum-hukum agama yang berkaitan dengan perempuan laki-laki itu tidak mungkin dibangun bertentangan dengan prinsip keadilan. Maka perbedaan-perbedaan hukum, perbedaan-perbedaan hak di antara mereka tidak boleh bertentangan dengan prinsip keadilan. Nah, karena itu Ayatul Sayyid Mutahari harus ada peletakan tentang prinsip-prinsip keadilan dalam meletakkan hukumnya. Dan seringkali kita melihat kewajiban perempuan, tetapi mereka melakukan kewajibannya, tapi mereka tidak diperlakukan secara patut. Berarti kan tidak seimbang. Ya, begitu juga kewajiban laki-laki, mereka tidak diperlakukan secara patut. Jadi hak dan kewajiban itu harus kembali kepada kondisi mereka masing-masing sesuai dengan hukum Islam, tetapi tetap saja harus ada perlakuan secara patut. Artinya ada hubungan antara hukum dengan akhlak atau hukum dengan moral. Sebagaimana akal dan syariat tidak boleh dipisahkan, antara hukum dengan moral juga tidak bisa dipisahkan. Tugas perempuan adalah melayani suami. Nah, misalnya dalam nafkah batin, tugas perempuan untuk melayani suami. Tetapi suami harus mempertimbangkan secara patut jika istrinya capek, jika istrinya kelelahan, ya tentu dia tidak boleh memaksakan apa yang menjadi kewajiban seorang perempuan. Itu yang dimaksud perlakuan secara adil. Artinya ketika kita menuntut perempuan itu untuk memberikan memenuhi kewajibannya dengan melayani laki-laki atau suaminya, laki-laki juga harus mempertimbangkan kondisi perempuan, jangan sampai dia kelelahan, jangan sampai dia capek, ya, jangan sampai dia mengalami tekanan, dan akhirnya hubungan itu berlangsung dalam suasana yang tidak baik, suasana yang tidak nyaman. Kata Imam Ridho alaihissalam, jika suami istri melakukan hubungan seksual dan suami istri tidak mendapatkan kenikmatan sebagaimana kenikmatan yang didapatkan suami, maka suami sudah bersikap zalim terhadap istrinya. Artinya bisa terjadi kezaliman dalam hubungan yang sah, itu bisa terjadi kezaliman. Kapan kezaliman terjadi? Jika kenikmatan yang didapatkan oleh seorang laki-laki tidak diikuti oleh kenikmatan yang didapatkan oleh seorang perempuan. Kata Imam Ridha, itu zalim. Harusnya mereka mencapai kenikmatan yang sama dalam hubungan seksual. Itu kira-kira ilustrasi tentang keadilan. Nah, dari gambaran itu mari kita buat catatannya secara kosmologi. Pertama, min nafsin wahidah, dari sudut jiwa. Sebagaimana saya jelaskan yang lalu bahwa kosmologi itu kaitan antara alam, jiwa, dan Tuhan. Ketika kita mengutip ayat yang pertama tadi, Tuhan telah menciptakan kamu dari satu jiwa, artinya alam, jiwa, dan Tuhan. Kalau kita gambarkan di tengah itu jiwa, ya. Nah, jiwa ini menurut Ayatul Sayyid Mutahari dengan mengutip ayat Al-Quran, surah An-Nisa ayat 1, Tuhan telah menciptakan kamu dari satu jiwa. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Min nafsin wahidah. Dari jiwa yang satu. Artinya, laki-laki dan perempuan itu bertemu di jiwa. Ya, di dalam kosmologi, pertemuan jiwa itu adalah pertemuan cinta. Jadi, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna.
satu pakaian dan di antara kalian, laki-laki adalah pakaian bagi perempuan, begitupun juga perempuan adalah pakaian bagi laki-laki. Artinya, pakaian yang paling penting di jiwa itu adalah bersatunya kita. Karena kita dari jiwa yang satu, kita dari diri yang satu, dari jiwa yang satu. Nah, artinya laki-laki dan perempuan, menurut pembahasan ini, mereka bisa bertemu di jiwa dalam kesatuan jiwa. Nah, kesatuan jiwa itu yang disebut laki-laki dan perempuan di dalam kosmologi disebut perkawinan. Zawwastukan nafs, saya nikahkan jiwa saya, jiwa min nafsin wahidah, ya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Jadi pakaian satu dengan yang lain bersatu di dalam pernikahan. Nah, kata itu kerangka perempuan dalam pandangan Ayatullah Sayyid Mutahari adalah perempuan yang kekuatan kebangkitan perempuan dan laki-laki itu diawali dari penyatuan mereka dalam keluarga. Ya. Dan itu simpulnya adalah jiwa. Kemudian berkenaan dengan perbedaan-perbedaan mereka secara fisik, secara psikologis, itu terkait dengan alam. Ya, itu terkait dengan alam. Misalnya Ayatullah Mutahari menjelaskan perbedaan laki-laki dan perempuan terkait dengan suasana kebatinan mereka dalam hubungan mereka laki-laki dan perempuan di luar. Misalnya Ayatullah Sayyid Mutahari mengatakan berdasarkan penelitian-penelitian ilmiah dari sisi alam, ya, kalau tadi itu dari sisi jiwa, ya. Di jiwa itu berarti laki-laki dan perempuan min nafsin wahidah, dia dari diri yang satu. Nah, dalam kosmologi jiwa ini titik penyatuannya agar mereka menjadi pakaian satu sama yang lainnya adalah di dalam perkawinan. Ya, karena itu kita sering mengilustrasikan orang yang tidak menikah itu orang yang tidak pakai baju misalnya, kan, orang yang belum menggunakan pakaian, ya, pakaian yang disebut pakaian kasih sayang, pakaian cinta. Karena itu titik penyatuan agar mereka kembali kepada Tuhannya itu dalam perkawinan. Kosmologi, ya. Bagaimana dengan tidak menikah? Tentu itu pembahasan di luar kosmologi. Kosmologi memberi perspektif bahwa laki-laki dan perempuan itu titik penyatuannya dalam perkawinan. Nah, Ayatullah Sayyid Mutahari melihat perempuan dan laki-laki sebenarnya adalah kekuatan yang sama untuk kembali kepada Tuhan. Tidak ada yang lebih tinggi. Mereka adalah kekuatan yang melengkapi satu dengan yang lainnya. Jadi kata Ayatullah Sayyid Mutahari, mereka adalah hubungan yang simetris, bukan hubungan dominasi mendominasi, ya. Ya, mereka adalah hubungan yang saling melengkapi satu dengan lainnya. Karena itu perbedaan-perbedaan mereka di alam dirancang bagaimana mereka bisa bekerja sama. Perbedaan ini dirancang agar bagaimana mereka bisa saling melengkapi. Karenanya tidak mungkin di alam ini, kata itu saya tadi, kita menemukan persamaan laki-laki dan perempuan secara ilmiah. Nah, perbedaan di alam itu justru menjadi cara untuk kembali kepada jiwa. Dan itu disebut dalam kosmologi disebut perkawinan. Artinya, perempuan itulah yang menyimpan buah dari perkawinan itu, ya. Mereka lah yang menyimpan hasil dari hubungan kasih sayang dan cinta itu di dalam perkawinan. Wujudnya adalah misalnya yang kita sebut dengan melahirkan dan sebagainya. Jangan bahas bagaimana yang tidak melahirkan, bagaimana yang tidak menikah. Itu kita sedang membahas kosmologi sebagaimana kita sudah jelaskan. Kosmologi menjelaskan laki-laki dan perempuan dalam hubungan perkawinan. Nah, seluruhnya menggambarkan bahwa di alam perbedaan-perbedaan itu nanti akan dibawa di dalam ruang perkawinan. Dan perkawinan itu harus menciptakan keadilan, ya. Keadilan dalam arti keseimbangan, ya. Ada hak, ada kewajiban, dan ada akhlak. Mu'asyarah bil ma'ruf, memperlakukan mereka secara patuh. Jadi dibuatlah apa yang menjadi hak dan kewajiban. Di luar dari urusan itu kemudian mereka bekerja sama. Maka dalam agama seperti yang dibahas oleh Ayatullah Ibrahim Maim ini, ada hak dan kewajiban masing-masing. Sebagai suami ada hak dan kewajibannya, sebagai istri ada hak dan kewajibannya yang berbeda, tetapi ada hak dan kewajiban bersama. Nah, hak dan kewajiban bersamalah sebenarnya adalah titik keseimbangan. Di dalam prinsip kosmologi, yang utama kewajiban perempuan itu adalah memberikan
cinta ya, dalam kosmologi. Ya. Kemudian yang utama menjadi kewajiban laki-laki itu nafkah. Artinya sisi non material yang ada pada perempuan wujudnya adalah cinta. Dan itulah yang dimasuki oleh laki-laki. Sehingga dikatakan bahwa perempuan itu tertawan, perempuan ditawan oleh cintanya, laki-laki tertawan oleh hasratnya. Dalam kosmologi, hasrat ini memasuki cinta. Karena itu hasrat laki-laki ketika memasuki jiwa perempuan, dia menemukan cinta, disitulah hasrat itu menjadi tenang. Jadi hasrat itu hanya tenang di dalam perkawinan. Tidak ada hasrat yang bisa tenang di luar perkawinan. Nah, karena itu konstruksi Mutahari bahwa perempuan itu di dalam pada akhirnya diberikan posisi laki-laki dan perempuan dalam posisi keseimbangan mereka itu hanya terlihat dalam perkawinan. Sedangkan ketika kita bicara perempuan di masyarakat, perempuan dalam kehidupan sosial, perempuan punya hak, laki-laki punya hak. Perempuan punya hak untuk belajar, laki-laki punya hak untuk belajar. Perempuan punya hak untuk mencari uang, laki-laki punya hak untuk mencari uang. Semua saja lepas dari hubungan mereka bukan sebagai suami istri, semua mereka punya hak. Tapi ketika mereka masuk dalam perkawinan, maka mereka duduk dalam konstruksi keseimbangan berdasarkan perbedaannya. Maka agama mengatakan perempuan kewajibannya adalah memastikan bahwa rumah itu terpancar cinta dan kasih sayang. Karena itu dia sebagai yang sering saya katakan dalam kosmologi, mereka adalah rumah cinta. Laki-laki adalah yang menjadi kawam, yang mengatur, ya, yang mencari nafkah secara material. Sehingga keluarga itu adalah perpaduan antara sisi material dari laki-laki, kemudian dia mencari nafkah, dan sisi non material dari perempuan, yaitu cinta. Nah, artinya materi itu datang ke dalam rumah cinta. Karena itu perempuan di dalam konstruksi pandangan dunia Islam dalam tawaran Ayatullah Sayyid Mutahari, mereka terbangun dan berkembang perempuan itu rasa keadilan, tidak boleh ada kekerasan, kenyamanan dan kebahagiaan perempuan dalam kosmologi itu di dalam keluarga, ya. Nah, yang sekarang kan kita hanya melihat perempuan di masyarakat, ya. Tapi kita tidak pernah melihat bagaimana posisi keluarga itu menempatkan perempuan. Nah, karena itu perspektif tentang keluarga dibicarakan oleh Ayatullah Sayyid Mutahari. Bagaimana perempuan keluarga ini dalam pandangan Indonesia memberi ruang keadilan bagi perempuan. Ya. Artinya kasih sayang, rasa cinta, keadilan itu dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di dalam keluarga. Nah, ketika dia keluar dari keluarga muncullah konsep hijab. Maka konsep hijab itu adalah konsep agar laki-laki menahan dari pandangannya. Begitu juga perempuan menahan dari pandangan itu hijab. Nah, hijab itu berlaku buat perempuan, berlaku buat laki-laki. Sedangkan jilbab itu perempuan. Sehingga kita harus bedakan antara jilbab dengan hijab. Nah, karena itu di dalam konstruksi filsafatnya, laki-laki dan perempuan harus berhijab. Hijab itu terkait dengan relasi perempuan dan laki-laki di luar keluarga. Nah, maka konstruksinya adalah hijab. Kemudian karena berkaitan dengan sisi fisik, sisi alamiah, sisi psikologis, untuk menjamin bahwa fondasi hijab itu, untuk menjamin bahwa jilbab kewajiban menutup aurat fisik jilbab perempuan itu agar terjamin harus ada konsep hijab. Jadi syarat termanifestasinya jilbab ketika seorang perempuan meninggalkan rumahnya atau keluar dari rumahnya atau tidak bersama muhrimnya adalah menggunakan jilbab. Tapi jilbab perempuan itu akan efektif kalau ada konsep hijab. Hijab ini dalam pandangan filsafat Mutahari, laki-laki dan perempuan saling menahan diri. Saling menahan pandangan. Jadi laki-laki dan perempuan di dalam konstruksi Mutahari, perempuan itu sebagai satu bagian dari makhluk hidup yang terkait dengan aspek-aspek di kehidupan masyarakat. Mereka itu ditindas, mereka dikuasai karena berkaitan dengan sisi fisik mereka yang lemah, berkaitan dengan sisi fisik mereka secara fisik, ya,
berkaitan dengan sisi fisik mereka yang tertawan oleh kekuasaan dan sejarah. Dan kemudian Mutahari menjelaskan bahwa jadi karena itu Mutahari melihat bahwa sumber ketertindasan, sumber kekerasan terhadap perempuan itu ketika perempuan tidak mendapatkan kekuatan keseimbangan di dalam keluarga. Jadi karena itu sebenarnya penopang dari menjamin bagaimana perempuan mendapatkan keadilan itu dimulai dari kekuatan keluarga. Nah, karena itu ketika ada penindasan di masyarakat, ada kekerasan di masyarakat, itu karena tidak ada jaminan pembentukan keadilan perilaku kita terhadap perempuan di dalam keluarga sebagai subsistem dari masyarakat. Nah, karena itu yang menopang sebenarnya bagaimana agar perempuan tidak didiskriminasi, tidak ditindas, karena mereka sebagai perempuan tidak boleh diperlakukan. Tidak ada indikasi yang disebut Mutahari bahwa Allah membedakan perempuan dan laki-laki dari sisi hak, dari sisi kewajiban mereka, dari sisi ketakwaan apalagi tidak dibedakan. Hanya karena berdasarkan jenis kelamin. Nah, kalau begitu, perbedaan jenis kelamin itu dalam kosmologi hanya berkaitan dengan sisi alam, sisi fisik. Sehingga muncullah hak dan kewajiban berkaitan dengan sisi fisik. Ya, perempuan melahirkan, perempuan hamil, perempuan menyusui, perempuan haid, itu sisi fisik kan ya. Nah, sisi fisik itulah yang berkonsekuensi pada perlakuan hukum yang berbeda. Kenapa? Karena tidak mungkin diperlakukan yang sama, padahal mereka punya keadaan-keadaan fisik yang membedakan laki-laki dan perempuan dalam satu kondisi. Nah, karena itu dari sisi alam dimungkinkan dan memang terjadi perbedaan-perbedaan. Misalnya siapa yang memberi mahar, siapa yang dalam pembagian warisan dan sebagainya. Tetapi itu semua terkait dengan kehidupan mereka secara fisik, secara ilmiah, berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam bahwa perempuan laki-laki itu punya kewajiban mencari nafkah. Nah, harta seorang suami itu adalah harta seorang istri yang dibawa ya. Sedangkan harta yang didapatkan istri itu bukan harta suami. Artinya perempuan memiliki hak terhadap harta yang dia dapatkan. Tapi suami harta yang didapatkan itu menjadi hak istrinya. Konsekuensi yang membedakan perempuan mahar dia mendapatkan mahar, dia mendapatkan nafkah. Perempuan memiliki hak atas hartanya. Artinya perspektif tentang keadilan dalam pandangan dunia Islam itu begitu tinggi posisi perempuan ya. Ya. Di dalam warisan perempuan dapat setengah, laki-laki dapat satu. Kalau anaknya ada laki-laki dan anaknya ada perempuan. Tetapi kalau anaknya perempuan saja tidak ada laki-laki, maka perempuan dapat hak yang sama. Bukan hak yang sama, dia punya hak yang maksimal karena dia tidak punya saudara laki-laki. Itu satu gambaran yang menunjukkan kepada kita bahwa saat kesimpulannya pandangan dunia Islam menurut Ayatullah Syekh Mutahari tidak ada yang mengindikasikan bahwa perempuan itu lebih rendah, perempuan itu boleh ditindas, perempuan itu menjadi alat, tidak ada indikasi seperti itu. Yang kedua, perbedaan-perbedaan hukum perempuan itu terkait dengan perbedaan-perbedaan mereka secara fisik. Ya. Sedangkan di jiwa mereka laki-laki dan perempuan saling membutuhkan, laki-laki dan perempuan saling menyempurnakan. Apa yang kemudian kita membedakan kemudian laki-laki lebih tinggi derajatnya dan perempuan lebih rendah derajatnya? Ukurannya seringkali karena kita nilai bahwa perempuan cari uang, laki-laki cari uang, perempuan ngurusi anak. Padahal dalam prinsip pandangan dunia manusia, mengurusi anak itu satu posisi yang juga tidak boleh dianggap rendah dan bahkan sangat tinggi mengurusi manusia. Ya. Syarat untuk mengurusi manusia kemudian dipenuhi syarat materialnya. Artinya dia saling menyempurnakan. Cuma ukuran manusia modern itu selalu diukur dari orang yang punya uang. Penggambaran perempuan itu justru penggambaran yang mulia karena dia tugasnya mendidik manusia. Tugasnya laki-laki mencari uang. Tugas mendidik manusia yang utama dalam perspektif kosmologi kekuatan cinta pada dalam diri perempuan kan, dan itu dalam masa kehamilan, pendidikan prenatal, terus dalam masa menyusui sampai penyapihan. Katakanlah kurang lebih
24 bulan sama 9, ya kita katakanlah kurang lebih 34 bulan atau 36 bulan. Anak dari kandungan sampai dia di situ manifestasi dari cinta seorang perempuan. Mulai dari lahir perempuan, menyusui, menyapihnya, membimbingnya, sampai kemudian dia bisa besar dan kemudian menjadi balik dan seterusnya. Tapi pondasinya memang dari kekuatan cinta perempuan. Maka fungsi utama perempuan yang paling mahal itu adalah kekuatan cinta, dan yang itulah yang harus dijamin. Nah, di dalam kosmologi bagi perempuan harta itu pasti sangat penting. Ya, mereka butuh itu. Tetapi itu tidak akan ada artinya jika Anda tidak menjamin cintanya. Nah, cinta itu punya kedudukan yang harta pun akan dihempaskan. Seperti misalnya Sayyidah Khadijah ketika melihat akhlaknya Rasulullah SAW yang menjamin cinta mereka berjalan dengan baik, kata Sayyidah Khadijah, saya tidak tertarik lagi dengan kemewahan harta saya, karena kemewahan akhlak Rasulullah membuat saya menundukkan semua harta saya di bawah kemewahan akhlaknya Rasulullah SAW. Nah, bagi perempuan kan sebenarnya fungsi utama yang harus kita kembangkan bagaimana menjamin cinta dan kasih sayang pada diri mereka itu. Maka kekerasan, penindasan, kata-kata yang menyakiti mereka itu bertentangan dengan prinsip rumah cinta yang ada dalam jiwa perempuan, dan itu menjadi akar dari kerusakan perkawinan. Saya kira itu secara sekilas yang bisa dikondusifkan dalam perempuan dalam pandangan Mutahari. Mereka adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laki-laki dalam relasi keluarga. Kemudian ketika dia berkaitan dengan perempuan yang bukan seorang istri, maka dia memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap laki-laki. Laki-laki boleh belajar, perempuan boleh belajar. Laki-laki boleh bekerja, perempuan boleh bekerja. Tapi ketika mereka masuk dalam keluarga, kekuatan yang dijamin, yang dijaga oleh pandangan dunia Islam, bagaimana perempuan itu terjamin dan terjaga kekuatan rumah cinta mereka. Mereka tidak boleh dibuat capek, mereka tidak boleh dibuat lelah, mereka tidak boleh disakiti, mereka jangan pusing urusan harta dan sebagainya. Itu tugasnya laki-laki. Untuk apa mereka tenang dengan rumah cinta itu? Karena itulah yang dicari laki-laki pada diri perempuan, adalah ketenangan hasrat di dalam cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.